Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatir Akram dari Aidin Boarding School kelas 10 RPLC. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini Ana akan mendemonstrasikan website yang baru saja Ana buat, yaitu e-library. Sebelum kita masuk ke websitenya, Ana akan menjelaskan website ini dibuat dengan apa saja. Oke, pertama untuk text editor, Ana pakai VS Code dan tools-toolsnya ada HTML, CSS, Laravel, dan Tailwind sebagai CSS-nya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke websitenya. Oke, kita masuk ke navbar-nya. Tadi navbar ini ada logo e-library-nya. Jika kalian mengklik ini akan merefresh halaman. Nah, oke, lanjut ke sampingnya ada navbar homepage. Ya, kalau kalian klik ini akan menuju ke homepage. Di sini juga ada how, di sini juga ada browse dan about. Dan kalau misalnya mau sekalian ke hover antara tiga button ini, backgroundnya akan berubah ya, seperti ini. Oke, kita lanjut membahas dari homepage dulu. Di homepage ini saya sudah modifikasi agar terlihat lebih bagus. Jadi di sini ini adalah cover buku terbaru saya. Nah, 3 cover buku terbaru saya, dan kalau misalkan klik button ini akan menuju ke halaman hall atau di mana kalian bisa melihat buku-buku yang ada di website ini. Dan kalau cursor kalian ke sini juga ini akan berubah warna. Oke, lanjut ke bawah. Di sini ada deskripsi bahwa website ini setelah digunakan bagaimana estetik kelolanya, penggunaan baru atau per tahunnya, dan transaksi per harinya. Nah, lalu di sini ada 3 buku terbaru yang ditampilkan di homepage ini. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga ini. Nah, jika kursor kalian mengarah ke salah satu dari ketiganya, ini akan berubah menjadi seperti ini. Akan sedikit menjadi lebih ke atas, dan cover bukunya itu akan berubah menjadi abu-abu ini. Dan kalau kalian klik lihat detail, ini akan mengarah ke detail buku tentang deskripsinya dan lain-lain. Kalau di sini ada deskripsi singkatnya yang masih lorem. Ini ada judul bukunya, dan ini ada klasifikasi atau kategori bukunya, seperti novel atau komik. Di sini ada nama autornya, yang kalau kalian klik ini akan menuju ke halaman autornya. Di sini juga, dan semuanya sama. Dan kalau kalian lihat paling bawah ini ada tombol lihat semua buku. Dan kalau misalnya kursor kalian mengarah ke sini, ini akan berubah warna. Nah, ini. Oke, homepage setelah selesai, dan kita akan lanjut ke halaman hall. Nah, di halaman hall ini langsung ada search bar yang kalian bisa cari buku di sini. Contoh, kalian ingin mencari, kita kasih dulu. Nah, kalian ingin mencari Illo Delectus Out. Kita tulis saja di sini Illo, kita search, dan langsung ada Illo Delectus Out. Ternyata ada banyak Illo ya. Oke, kita hapus lagi. Nah, untuk yang paling besar ini ada buku yang paling baru. Lalu di bawahnya ada buku-buku yang lain. Nah, di atas ini juga ada kategori-kategorinya. Nah, kalau kalian klik, kalian akan men-search semua kategori itu. Sejarah Islam, novel, komik. Di sini juga kalian bisa read more ya, bisa baca lebih lengkap dari buku-buku di sini. Oke, kita lanjut ke halaman browse. Nah, di sini kalian sebagai pengguna bisa meminjam buku.
Nah, tapi karena di sini kita belum meminjam buku, ini tidak ada tanda peminjaman ya. Dan cara meminjamnya sangat mudah. Kita tinggal ke hal ini, kita tinggal read more. Nah, di bawah ini ada tulis ada tombol pinjam buku. Kalian tinggal klik dan berhasil pinjam buku. Dan sekarang ini sedang diajukan statusnya, diajukan kepada admin. Nanti admin akan memilih apakah akan di ACC atau ditolak. Nah, di sini actionnya juga bisa dilihat. Nah, detail peminjaman ID 1, detail peminjaman sedang masih diajukan, detail peminjam siapa, detail bukunya apa. Oke, dan coba kita akan ACC status ini ya. Kita akan pergi ke halaman dashboard dulu dan ke borrow. Ini di sini ada. Nah, status kita dipinjam. Kita update. Nah, kita kembali ke halaman borrows dan ya di sini sudah warna hijau dan tulisan dipinjam. Dan actionnya, nah misalnya, oke, kita lanjut ke halaman about. Nah, di halaman about ini juga ada deskripsi lebih lengkap tentang website ini. Ini adalah platform literasi digital, yaitu perpustakaan digital untuk semua. Ini ada total koleksi buku, anggota aktif, peminjaman selesai. Dan di sini ada penjelasan tentang fitur utama, tim pengembangnya, ada penjelasan tentang visi misi, ada alamat email juga, alamat lokasi dan nomor telepon. Oke, lanjut. Di sini kalian juga bisa login, entah bisa login sebagai user kalian, dan admin juga bisa login sebagai admin. Oke, kita contohkan. Jadi awal-awal, nah kalau misalnya kalian belum login ini, kalian gak bisa mengakses halaman borrow, dan kalian juga di sini gak bakal bisa buat minjam. Kalau kalian klik pinjam buku nih, nah kalian langsung diarahkan untuk sign in ke akun kalian. Nah, oke. Nah, di sini juga ada tombolnya, kalian bisa langsung klik. Nah, kalau misalnya kalian sudah punya akun, kalian bisa tinggal klik username kalian di sini dan passwordnya. Tapi kalau misalnya kalian belum memiliki akun, kalian bisa registrasi akun kalian di sini. Kalian bisa tulis nama kalian, password, dan langsung regis. Oke, di sini kita registrasi. Kita akan login akun admin saja. Oke, nah jika kalian login dengan akun admin, kalian akan menuju ke halaman dashboard ini. Dan jika kalian login dengan user, kalian akan kembali ke halaman homepage yang awal tadi. Nah, oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang halaman dashboard ini. Pertama, di navbarnya di sini ada e-library yang kalau kalian klik ini akan merefresh halamannya. Nah, lalu di sini juga ada garis tiga seperti ini. Kalau misalnya kalian klik, nah ini akan menghilangkan sidebarnya, side navnya. Oke, di sini juga ada tombol-tombol yang hanya tombol dummy ya. Jadi juga kalau misalnya kalian klik, kalian bisa kembali ke homepage atau kalian bisa sign out. Oke, di halaman dashboard ini kalian bisa melihat ringkasan-ringkasan dari semua sidebar di sini, yaitu ada total buku, anggota, dipinjam, dan kategori. Kalian juga bisa langsung tambah buku di sini. Lalu di sini ada daftar kecil tentang peminjaman terbaru. Nah, tadi ya ada admin Kantang yang meminjam buku total kamu baru tanggal 23, dan ada buku terbaru yaitu ada tentang kamu dan totem valid culpa. Dan kalau misalnya ingin melihat peminjaman terbaru bisa lihat semua di sini, dan ingin lihat buku terbaru bisa klik di sini. Di sini juga kalian bisa langsung tambah buku, kalian bisa follow user, bisa melihat monitor status peminjaman dan atur kategori buku.
Oke, kita lanjut ke sidebar-nya. Oh iya, sidebar-nya kalau misalnya kalian mengarah ke sidebar-nya, ini akan menghover seperti ini. Oke, kita lanjut ke kategori. Nah, di kategori ini baru ada 3 kategori, yaitu novel, komik, dan sejarah Islam. Kalian bisa menghapusnya dan kalian juga bisa mengeditnya. Kalian juga bisa menambahkan kategori apa yang kalian mau. Di sini tinggal klik tombol create. Dan ya, lanjut kita ke halaman author. Di sini ada semua nama author. Nah, di sini kalian juga bisa take action seperti delete dan edit, juga bisa tambah authornya. Lanjut ke user. Di sini ada semua usernya. Kalian bisa melihat nama pengguna, slash, username, email, dan role-nya. Seperti ini ada admin ganteng, role-nya admin, dan Telegram, role-nya user. Kalian bisa mendelete akunnya, usernya, atau bisa juga mengeditnya. Dan kalian juga bisa seperti biasa menambah user di sini. Kalau di halaman buku ini, kalian bisa melihat memonitoring semua buku dari judul buku, kategori, dan penulisnya. Kalian juga bisa melihat cover-covernya dari sini. Nah, ini karena ada banyak, jadi kita membuat breadcrumb seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian klik, kalian akan ke halaman selanjutnya. Nah, oke. Di sini kalian juga seperti biasa bisa menghapus ataupun mengeditnya, juga menambah buku. Oke. Lanjut ke halaman borrow. Nah, ini di halaman borrow juga kalian bisa memonitoring siapa saja yang meminjam di library ini. Ada nama peminjamnya, judul bukunya, tanggal peminjaman, dan batas peminjaman. Ada status juga. Nah, tadi status ini harusnya tadi awal-awal tuh diajukan, tapi tadi karena kita sudah jadi dipinjamkan, itu dia jadi berubah. Dan kalian juga bisa edit di sini ya. Kalian bisa ganti statusnya. Contoh, kalau misalnya orangnya udah kembalikan bukunya, kalian bisa tulis dikembalikan. Dan kalau diupdate, nah dia warna biru dikembalikan. Dan kalian bisa hapus biar gak banyak gitu ya, seperti ini. Sip. Dan yang di boros apakah hilang? Dan yap, sudah hilang. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ana demonstrasikan dari website library Ana. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.